Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadratul Imania dengan NPM 2413025045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis IPOS beserta fungsinya. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih itu komputer. Nah, komputer merupakan perangkat teknologi yang terdiri atas berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat agar lebih mudah dipahami, di mana komponen tersebut dapat dikelompokkan dalam kerangka kerja IPOS, yaitu input, proses, output, dan storage. Apa sih itu IPOS? Nah, IPOS itu merupakan singkatan dari input, proses, output, dan juga storage, yaitu sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana komponen komputer bekerja dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, kita juga harus tahu apa aja perangkat yang termasuk ke dalam komponen IPOS. Pertama itu ada input, yaitu proses memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer, di mana data itu bisa berupa teks, angka, suara, gambar, atau perintah yang mengetahui apa yang akan dikerjakan. Perangkatnya itu ada joystick, keyboard, mouse, scanner, dan juga keyboard. Yang kedua itu ada proses, yaitu setelah data masuk, komputer melakukan pengolahan data atau proses. Pada tahap ini, data mentah diproses menggunakan CPU dan perangkat pendukung lainnya sehingga berubah menjadi informasi. Untuk perangkatnya itu ada prosesor, CPU, mainboard, dan juga memori. Selanjutnya itu ada output, di mana tahap ini adalah penyajian hasil mengolah data, informasi yang sudah diproses ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk gambar. Untuk perangkatnya itu ada monitor, printer, speaker, headset, project, dan juga plotter. Yang keempat itu ada storage, di mana pada tahap ini adalah penyimpanan data atau informasi agar bisa digunakan kembali. Storage bisa bersifat sementara seperti RAM maupun permanen seperti hard disk, SSD, atau cloud storage. Nah, untuk perangkatnya itu sendiri ada CD atau DVD, external hard disk, miniature hard disk, flash memory card, smart card, PC card, USB flash device, microphone, dan express core modul. Yang kedua itu ada fungsi dalam mendukung kinerja komputer. Yang pertama itu ada input. Nah, fungsinya itu untuk memasukkan data dan perintah ke keyboard. Di mana yang pertama itu keyboard, fungsinya itu mengetik huruf, angka, simbol, dan perintah. Dan mouse menggerakkan pointer, klik, drag, dan drop. Lalu ada joystick, mengendalikan arah, umumnya untuk kita bermain game atau simulasi game. Lalu ada scanner, yaitu fungsinya mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi file digital. Yang kedua itu ada proses. Fungsinya itu mengolah data yang masuk menjadi informasi. Lalu ada perangkatnya, itu ada prosesor atau CPU, yaitu fungsinya otak komputer yang memproses semua instruksi. Selanjutnya ada mainboard atau motherboard. Fungsinya tempat semua komponen dipasang dan saling terhubung. Lalu ada memori atau RAM. Fungsinya penyimpanan sementara saat komputer bekerja agar proses lebih cepat. Yang ketiga itu ada output. Fungsinya itu menghasilkan keluaran berupa informasi yang bisa dilihat atau didengar. Pertama ada monitor, yang fungsinya menampilkan teks, gambar, dan video. Lalu ada printer, mencetak dokumen atau gambar ke kertas. Selanjutnya ada speaker atau headset, yang menghasilkan fungsinya itu yang menghasilkan suara atau audio. Lalu ada project, fungsinya menampilkan tampilan komputer ke layar besar atau dinding. Selanjutnya ada plotter, yaitu mencetak gambar teknik atau desain dengan ukuran besar dan juga dengan detail yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada storage. Fungsinya itu tempat penyimpanan data agar lebih baik Yang keempat itu ada storage, tempat penyimpanan sementara ataupun permanen. Yang pertama itu ada internal hard disk. Fungsinya penyimpanan utama di komputer atau laptop. Lalu ada external hard disk atau miniature hard disk. Penyimpanannya itu Lalu ada external hard disk atau
Selanjutnya ada external hard disk dan miniatur hard disk. Fungsinya itu penyimpanan portable. Lalu ada CD atau DVD. Fungsinya media optik untuk menyimpan data, musik, dan video. Lalu ada USB flash drive. Fungsinya itu praktis untuk mentransfer data. Lalu ada flash memory card atau SD card micro SD. Fungsinya itu penyimpanan kecil untuk kamera atau HP. Selanjutnya ada smart card yang fungsinya penyimpanan data berbasis klip, misalnya itu SIM card atau kartu ATM. Lalu ada PC card dan express card yang fungsinya itu tambahan penyimpanan untuk di laptop. Lalu ada microfilm. Fungsinya itu media lama untuk mengarsipkan sebuah dokumen. Yang ketiga itu ada EPOS dalam mempengaruhi performa sistem komputer. Nah, performa komputer sangat dipengaruhi oleh keterpaduan perangkat EPOS. Input yang tepat akan mempercepat kerja dan proses yang andal memastikan data terolah dengan baik. Output yang berkualitas memudahkan pengguna memahami hasil, sedangkan storage yang cepat dan luas menjaga data tetap aman. Nah, jika salah satu perangkat tidak optimal, maka kinerja komputer secara keseluruhan akan lebih menurun. Nah, karena itu, spesifikasi perangkat harus disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari standar dan aktivitas ringan, sehingga spesifikasi tinggi untuk pekerjaan berat seperti desain grafis, editing, atau gaming itu lebih mudah. Jadi kesimpulannya itu, perangkat komputer dalam konsep EPOS saling berkaitan dan membentuk salah satu persatuan yang menentukan kinerja sistem, seperti input, proses, output, dan juga storage yang bekerja sama agar komputer dapat berfungsi lebih optimal. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka performa komputer akan menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.